Dalam beberapa tahun terakhir, narasi sepak bola Indonesia dipenuhi dua kata, kemandirian dan diaspora. Kita menyaksikan tim nasional sepak bola kita mengalami lompatan signifikan namun dengan harga. Ketergantungan pada pemain yang tumbuh dan matang di luar negeri. Mengapa kita harus mengimpor bakat ketika negara ini dikenal sebagai raksasa tidur dengan populasi ratusan juta? Dan di tengah pertanyaan itu, mari kita lihat olahraga yang serupa namun memiliki nasib yang sangat berbeda. Futsal. Kapan terakhir kali kita mendengar Federasi Futsal Indonesia berjuang mati-matian mencari pemain keturunan di Eropa? Hampir tidak pernah. Futsal kita maju dengan kekuatan lokal murni. Ini adalah paradoks besar olahraga Indonesia. Mengapa ekosistem futsal berhasil mandiri? Dan mengapa sepak bola kita masih butuh darah segar dari diaspora? Keberhasilan futsal terletak pada faktor yang sangat mendasar, yaitu akses dan biaya. Faktor pertama, infrastruktur yang demokratis. Di setiap sudut kota, di atas ruko, di samping kampus, bahkan di lahan sempit, lapangan futsal menjamur. Futsal hanya butuh sebidang lahan keras berukuran rata-rata 25 kali 15 meter. Itu adalah investasi yang terjangkau bagi pemilik modal kecil dan mudah diakses oleh komunitas. Kontras dengan sepak bola yang membutuhkan lapangan standar FIFA, lahan yang langka, dan biaya perawatan rumput yang sangat mahal. Futsal berhasil mendekatkan olahraga kepada rakyat Indonesia. Faktor kedua, frekuensi dan intensitas latihan yang tinggi. Karena murah dan mudah dijangkau, anak muda Indonesia bisa bermain futsal 3 hingga 5 kali seminggu. Dalam seminggu, mereka mendapatkan ribuan sentuhan bola di bawah tekanan ruang sempit. Inilah yang secara alami menjadi akselerator skill teknis. Mereka terpaksa menguasai kontrol bola, passing cepat, dan pengambilan keputusan sepersekian detik. Futsal adalah sekolah teknik dasar gratis bagi jutaan anak Indonesia. Faktor ketiga, komunitas yang solid. Futsal dibangun oleh kompetisi antar kampung, tarkam, antar kampus, dan antar perusahaan. Ini menciptakan rantai makanan bakat yang jelas, dari hobi, naik ke liga lokal, lalu ke Pro Futsal League, dan langsung ke timnas. Pemain seperti Runtu Boy, Muhammad Al-Bagir, Evan Somilena, Ardian Sahnur, dan yang lainnya adalah produk otentik dari ekosistem ini. Mereka adalah bukti bahwa Indonesia mampu mencetak talenta top tanpa campur tangan pemain keturunan. Sekarang, mari kita alihkan pandangan ke saudara tuanya, sepak bola. Masalah pertama, sentralisasi dan elitisme infrastruktur. Karena kebutuhan lahan yang besar, fasilitas sepak bola yang layak cenderung terpusat di ibu kota atau kota besar. Jutaan bakat di daerah terpencil terisolasi dan tidak terjamah oleh sistem pembinaan yang modern. Akademi berkualitas pun cenderung mahal. Masalah kedua, kualitas kompetisi domestik. Liga 1 sebagai kasta tertinggi seharusnya menjadi jantung pembentukan pemain timnas. Namun, liga kita masih sering didera isu manajemen, penundaan, finansial klub, dan tentu saja kualitas wasit yang sering dipertanyakan. Lingkungan kurang kompetitif dan penuh tantangan non-teknis ini membuat pemain lokal sulit mencapai level profesionalisme dan disiplin setara Eropa. Mereka mungkin kuat secara fisik, tapi visi, taktik, dan mental profesional seringkali tertinggal. Masalah ketiga, solusi instan. Ketika federasi dan timnas dituntut untuk berprestasi cepat di level Asia, dan ekosistem lokal tidak mampu menyediakannya, maka langkah logisnya adalah mencari produk jadi, yaitu mencari pemain keturunan Indonesia yang bermain di kompetisi Eropa. Pemain diaspora datang dengan paket lengkap, disiplin yang terasa di Eropa, mentalitas kompetitif yang teruji di liga-liga top, dan kualitas teknis yang superior. Mereka didatangkan bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai penambal celah kualitas yang sangat mendalam pada posisi-posisi kunci di setiap lini timnas Indonesia. Diaspora adalah bukti otentik bahwa pabrik bakat lokal kita sedang tidak beroperasi maksimal. Kehadiran diaspora memang membawa dampak positif yang tak terbantahkan. Mereka menaikkan standar permainan, menjadi mentor bagi pemain lokal, dan yang paling penting, mengembalikan kepercayaan diri dan antusiasme publik terhadap timnas. Namun, kita harus waspada. Ada risiko yang mengintai, yaitu learn dependency atau ketergantungan yang dipelajari. Jika federasi, klub, dan pembina usia dini mulai berpikir,
Kalau perlu pemain bagus, tinggal panggil diaspora saja. Maka motivasi untuk merevolusi sistem pembinaan dari akar akan melemah. Investasi pada akademi, fasilitas latihan, dan sertifikasi pelatih akan kalah penting dibanding biaya operasional memanggil pemain keturunan. Dan poin krusialnya, futsal menggunakan bakat lokalnya sebagai makanan pokok dan berhasil. Sepak bola menggunakan diaspora sebagai makanan pokok untuk bertahan di level atas. Selama ini terjadi, sepak bola kita tidak akan pernah benar-benar mandiri. Kita hanya mengalihkan kegagalan sistem pembinaan domestik kepada kesuksesan pembinaan di negara lain. Lihat, kisah sukses futsal adalah blueprint bagi sepak bola. Apalagi setelah kemenangan Indonesia melawan Australia dengan skor 3,1 dalam International Friendly Match pekan lalu. Ini tentang membumi, membuat olahraga ini murah, mudah diakses, dan menyediakan jalur kompetisi yang jelas. Diaspora adalah aset berharga, sebuah booster yang kita syukuri. Tapi mereka harus ditempatkan sebagai bonus mewah, bukan kebutuhan esensial. Tugas PSSI dan seluruh ekosistem sepak bola Indonesia saat ini adalah memperbaiki pabrik di rumah sendiri. Memastikan setiap anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki akses ke lapangan yang layak dan pelatih berkualitas. Sehingga pada akhirnya, pemain diaspora bersanding dan bermain bersama dengan pemain lokal yang sama hebatnya bukan menjadi ancaman untuk menggantikan mereka. Sebagai pengamat dan pecinta sepak bola, selain diaspora, revolusi struktural apa yang paling mendesak dilakukan PSSI saat ini agar timnas sepak bola Indonesia bisa mandiri seperti futsal? Bagikan pemikiran dan solusi kalian di kolom komentar.